siang, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Nutrilines adalah sebuah sistem rekomendasi makanan berbasis kebutuhan gizi personal untuk membantu masyarakat mencapai pola makan yang sehat dan seimbang dengan cara yang mudah, otomatis, dan berbasis data. Di sini, tim Nutrilines beranggotakan Rizky Surya Alpariji sebagai machine learning, Muhammad Raji sebagai machine learning, Wildan Septian sebagai machine learning, Tio Prayudas sebagai front end back end, dan Muhammad Dewa sebagai front end back end. Kami memulai proyek ini dari masalah yang nyata di masyarakat. Banyak orang ingin hidup sehat, tapi tidak tahu harus makan apa. Padahal, pola makan yang tepat itu penting untuk mencegah obesitas, diabetes, hipertensi, dan sebagainya. Riset juga menunjukkan bahwa rekomendasi makanan yang disesuaikan secara personal jauh lebih efektif dalam meningkatkan keberhasilan program diet. Namun, di Indonesia sendiri belum banyak sistem berbasis data yang menyediakan solusi seperti ini. Lalu ada alasan mengapa kami memilih tema ini. Kami melihat bahwa gizi krusial tapi sering kali diabaikan karena orang tidak tahu harus memulai dari mana. Tidak semua orang bisa konsultasi ke ahli gizi, apalagi secara rutin. Karena itu, kami yakin bahwa solusi digital yang pintar dan personal bisa jadi alternatif yang sangat membantu bagi banyak orang. Kemudian, ada produk atau studi yang serupa. Saat kami meneliti, kami menemukan beberapa produk yang sudah ada. Contohnya, MyFitnessPal dan Eat This Much. Keduanya cukup populer, tapi belum bisa memenuhi kebutuhan yang kami lihat di masyarakat Indonesia. Karena apa? Karena mereka tidak mendukung budaya makan lokal dan lebih fokus pada pelacakan, bukan lebih ke rekomendasi otomatis yang personal. Lalu, aplikasi kedua tersebut mempunyai kekurangan, di mana produk-produk tersebut juga punya keterbatasan. Misalnya, tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi fisik pengguna, tidak mempertimbangkan usia, aktivitas, atau alergi, dan yang paling penting mereka tidak memberikan rekomendasi aktif. Nutrilines hadir untuk menjawab kekosongan tersebut. Di sini kami mempunyai keunggulan. Kami menggunakan data lokal dan tabel gizi dari makanan khas Indonesia. Pengguna bisa memasukkan berat, tinggi, aktivitas, hingga target kalori. Lalu sistem kami akan memberikan rekomendasi yang sesuai. Ini bukan sekedar pelacakan makanan, tetapi lebih dari rekomendasi aktif seperti punya asisten gizi pribadi di smartphone teman-teman. Lalu selanjutnya ada hasil dan implementasi yang akan dijelaskan oleh Wildan Septian. Kepada Wildan Septian, dipersilahkan. Terima kasih kepada saudara Rizky. Di sini saya akan menjelaskan implementasi dari sistem yang kami buat. Kami menggunakan nutrition dataset yang berisi data nutrisi seperti kalori, protein, lemak, dan karbohidrat dari berbagai makanan. Setelah itu kami melakukan preprocessing dengan menghapus data kosong dan melakukan normalisasi data. Lalu kami menerapkan algoritma Cummins untuk melakukan segmentasi data makanan berdasarkan kemiripan kandungan nutrisinya. Dengan clustering ini, makanan dikelompokkan menjadi beberapa segmen yang memiliki profil nutrisi yang serupa. Segmentasi ini membantu mempersempit ruang pencarian kandidat makanan yang relevan saat proses rekomendasi. Setelah mendapatkan klaster makanan, sistem rekomendasi dibangun dengan pendekatan content-based filtering. Pada tahap ini, kami memperhitungkan kebutuhan kalori harian pengguna yang dihitung menggunakan formula BMR dan TDEE. Berdasarkan input usia, berdasarkan berat badan, berdasarkan tinggi badan, jenis kelamin, dan tingkat aktivitas. Selanjutnya, sistem mencari makanan yang paling sesuai dengan kebutuhan pengguna dengan cara menghitung kemiripan antar profil nutrisi makanan dengan kebutuhan nutrisi ideal pengguna menggunakan algoritma Cosin Similarity. Makanan yang memiliki skor kemiripan tertinggi akan direkomendasikan ke pengguna. Dengan pendekatan ini,
Rekomendasi yang dihasilkan bersifat personal dan relevan dengan kondisi masing-masing pengguna, sehingga membantu mereka mengatur pola makan secara lebih efektif. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Demikian penjelasan implementasi dari sistem yang kami buat. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke teman saya Rizky. Baik, terima kasih banyak kepada Wildan yang sudah memberikan penjelasan tentang hasil dan implementasi di machine learning. Selanjutnya, ada simulasi output dari machine learning yang akan dijelaskan oleh Raji. Untuk itu, saya persilakan Raji untuk share screen. Oke, baik. Di kesempatan ini saya akan mendemokan aplikasi Nutrilite, yaitu platform berbasis web yang membantu pengguna dalam merancang rencana makan yang sehat dan personal sesuai kebutuhan gizi masing-masing. Di halaman ini, pengguna akan diarahkan ke meal plan form, yaitu form yang dirancang untuk mengumpulkan data dasar pengguna. Misalnya di sini saya akan menginputkan nama, Razi, umur 21 tahun, berat badan 52 kg, tinggi badan 174 cm, tuan kalori harian saya. Gender laki-laki, aktivitas sedang, dan tujuan saya untuk menaikkan berat badan. Setelah itu langsung saja ke generate hasil plan. Ini sistem juga menghitung BMI saya, yaitu 17,18, yang masuk dalam kategori sangat tinggi kebutuhan nutrisi. Artinya saya memang perlu tambahan asupan kalori untuk mencapai berat badan yang ideal. Dan di sini juga terdapat rekomendasi makanan dan di sini terdapat rekomendasi makanan. Dan di akhir terdapat ringkasan harian dan total kalori yang dibutuhkan untuk user. Oke, sekian dari demo aplikasi saya. Saya kembalikan ke Surya. Baik, terima kasih kepada Raji sudah menjelaskan tentang simulasi beserta output untuk machine learningnya. Selanjutnya, di sini ada mockup dan desain yang akan dijelaskan. Untuk Dewa dipersilahkan untuk ngejelasin. Terima kasih. Terima kasih Rizky Surya atas kesempatannya. Halo semuanya, pada sesi ini saya akan menjelaskan mengenai mockup dan desain interface dari aplikasi kami, Nutrilens. Ini ditujukan untuk pengguna berusia 17 hingga 45 tahunan yang ingin memiliki pola makan sehat sesuai kebutuhan tubuh mereka. Tujuan desain ini difokuskan pada kemudahan pengguna atau biasa disebut dengan user-friendly untuk berbagai kelompok usia. Kami menghindari desain yang terlalu kompleks dengan memilih layout yang bersih, minimalis, dan intuitif agar bisa digunakan oleh remaja, dewasa muda, hingga usia 45 tahunan ke atas. Pada sebelah kiri, kita bisa lihat ada tampilan form meal plan. Pengguna akan memulai dengan form sederhana untuk mengisi data pribadi seperti nama, usia, berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, tingkat aktivitas seperti sedang, berat, atau rendah, dan tujuan, misalnya menurunkan berat badan atau menaikkan berat badan. Semua input form menggunakan elemen form standar HTML agar familiar dan mudah digunakan di berbagai perangkat. Pada bagian bawah terdapat tombol generate hasil plan. Akan memicu proses perhitungan kebutuhan kalori harian dan menghasilkan rekomendasi meal plan yang dipersonalisasi. Pada sebelah kanan kita bisa melihat ada tampilan personal meal plan. Setelah data dikirim, pengguna akan melihat halaman hasil yang menampilkan meal plan harian. Di bagian atas, terdapat informasi ringkasan seperti usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, dan kebutuhan kalori per hari. Rekomendasi makanan ditampilkan dalam card horizontal, masing-masing berisi informasi kalori, protein, lemak, karbohidrat, serat, dan juga skor nutrisinya. Untuk
warna dan tipografi, kami menggunakan palet warna netral dengan aksen warna merah untuk informasi penting seperti jumlah kalori agar mudah dikenali. Font yang digunakan bersih dan modern, memudahkan pembacaan bagi semua kelompok umur, termasuk pengguna yang lebih senior. Untuk desain responsif dan mobile first, desain ini sepenuhnya responsif, cocok digunakan di perangkat desktop maupun mobile. Ini penting mengingat target pasar kami kemungkinan besar akan menggunakan smartphone untuk menggunakan aplikasi. Desain Nutrilens dirancang agar bisa menjangkau berbagai kalangan usia dengan pendekatan yang sederhana namun informatif. Fokus kami adalah membuat pengguna merasa nyaman saat mengisi data dan dapat rekomendasi makanan yang personal dan relevan. Demikian penjelasan mockup dan desain. Saya kembalikan presentasi kepada Rizky Surya Alfarizi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Muhammad Dewa karena sudah menjelaskan mockup dan desain. Dan untuk selanjutnya di sini ada penjelasan dari website, di mana penjelasan dari website ini akan menjelaskan lebih ke struktural websitenya dalam tahap pembuatan dan lain-lainnya yang akan dijelaskan oleh Tio Prajuda. Untuk itu dipersilakan untuk kepada Tio untuk share screen. Baik, terima kasih kepada Rizky Surya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembuatan webnya itu menggunakan apa hingga pengolahan datanya itu seperti apa pada website kami. Jadi, setelah data diinput dari halaman utama, data tersebut akan masuk ke dalam API yang telah saya buat, yaitu menggunakan Next.js untuk front-end dan back-end-nya, serta stylingnya hanya menggunakan Tailwind CSS saja. Di sini saya akan menemukan. Nah, setelah data tersebut diinputkan, maka data tersebut diinputkan oleh pengguna, maka data tersebut akan diolah. Maka data tersebut akan diolah oleh backend, di mana backend ini akan menerima inputan seperti yang ada pada halaman utama, yaitu umur, aktivitas, tinggi dan berat, lalu akan dikirim ke model yang telah kami buat, yaitu pada Python. Setelah Python tersebut mengembalikan data, setelah model tersebut mengembalikan data, maka data tersebut akan diambil lagi oleh backend dan ditampilkan ke halaman utama. Lalu untuk tampilan, berikut tampilan pada desktop yang responsif. Lalu pada halaman mobile-nya seperti ini. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke Rizky Surya. Baik, terima kasih kepada Tio sudah menjelaskan struktural dari website. Selanjutnya di sini ada dokumentasi. Di mana untuk dokumentasi kami telah mengunggah proyek ini ke GitHub. Di sana tersedia deskripsi proyek, cara menjalankan secara lokal, start, struktur, dan teknologi yang digunakan seperti Python untuk model machine learning, Flash sebagai backend, dan HTML, CSS, JavaScript untuk tampilan antarmuka. Lalu selanjutnya ada rencana implementasi 6 bulan ke depan.
di mana dalam 6 bulan ke depan kami mempunyai roadmap pengembangan, mulai dari penambahan fitur, alergi makanan, integritas resep lokal, desain ulang antarmuka, hingga uji coba pengguna awal, dan peluncuran versi beta ke publik. Kami juga akan melakukan penyesuaian berdasarkan feedback pengguna, sebelum akhirnya kami merilis versi finalnya. Selanjutnya, di sini ada estimasi biaya, di mana estimasi biaya ini untuk mendukung pengembangan kami telah membuat biaya, yaitu yang pertama adalah hosting server atau PPS sekitar 100.000 per bulan. Yang kedua ada domain tahunan yaitu sekitar 150.000, dan biaya pengembangan untuk 2 orang developer freelance dengan kisaran 2 juta per bulan. Sebagai penutup, Nutrilens hadir sebagai solusi cerdas berbagai teknologi untuk membantu masyarakat Indonesia menjalani pola makan sehat. Kami percaya dengan pendekatan personal dan berbasis data, siapapun bisa memulai hidup sehat tanpa ribet, tanpa harus konsultasi langsung. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan untuk menyimak presentasi ini. Saya, Rizky Surya Alpariji, bersama seluruh tim Nutrilens mengucapkan terima kasih dan izin mengakhiri presentasi kami. Kami menyadari bahwa proyek ini masih jauh dari kata sempurna, namun kami terus berusaha memberikan yang terbaik melalui pembelajaran, riset, dan pengembangan berkelanjutan. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi, karena kami masih dalam tahap pembelajaran dan pengembangan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bagi kita semua dalam mendukung pola makan yang lebih sehat dan personal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.